Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muhtaramin, para kiai, dunyai, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Gunung Kidul, Pak Kiai Haris Mastuki, hadir juga Wakil Rais Syuriah Pak Kiai Tohari, hadir juga Mustasar, ini teman saya abadi di Ansor dulu, yang sampai saat ini alhamdulillah masih bisa aktif ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bersehat Pak ya. Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Gunung Kidul, Pak Mpotet, Pak Yoyo, Pak Suroyo dan Ibu, kemudian Bapak Ibu pejabat dari Kabupaten Gunung Kidul, Pak Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Gunung Kidul dan semuanya, serta bapak-bapak dari MPCNU Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, kami dari PWNU sangat senang dan mongkok dulu setelah mendapat laporan tadi dari Ketua Tanfidiyah bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Sa'ban merupakan bukti bahwa NU Gunung Kidul betul-betul eksis dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Insyaallah yang bermanfaat ini akan eksis, tetapi kalau yang tidak bermanfaat akan menjadi buih yang akan hilang begitu saja. Setelah 100 tahun kita hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, alhamdulillah NU semakin digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Saya tidak perlu membanggakan diri, tetapi berdasarkan semua hasil lembaga survei bahwa warga NU tahun 2024 mencapai angka 57% dari total penduduk muslim di Indonesia. Pada tahun 2025 warga NU hanya 27%, sekarang sudah menjadi 57%, berbalik dengan ormas yang lain. Cuma ormas yang lain itu lembaganya semakin kuat, dan yang bisa kita ambil hikmahnya, lembaga-lembaga yang kuat itu justru didirikan untuk menampung anak-anak muda NU. Kecuali satu yang harus kita pikirkan bersama, bahwa rumah sakit yang kuat dari tetangga kita itu justru mayoritas pasiennya adalah warga NU, dan itu artinya uang yang berasal dari warga NU juga mengalir ke sana. Oleh karena itu kita sangat berharap, sangat mendukung bahwa klinik yang sekarang sedang dirintis PCN Gunung Kidul ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen warga NU. Kalau ada yang sakit, diperiksakannya ke sini, bukan ke tempat lain. Kalau ada kekurangan sedikit-sedikit ya dimaklumi, anyar kalau sempurna itu ya nggak ada. Jadi insya Allah dengan perjalanan waktu nanti kita akan terus berguna. Bapak Ibu sekalian, di bulan Muharram ini juga kita berharap tahun baru membawa semangat baru, membawa keberkahan baru dan hasil yang baru. Dan lebih-lebih ini ada Bapak dari anggota Dewan, mohon nanti dukungannya Pak pada teman-teman ini. Dan Pak Yoyo dan Bu Yoyo secara khusus ini perlu kami sampaikan ucapan terima kasih
Ini teman saya dulu di keraton Pak. Jadi kalau saya ke keraton itu biasanya ketemu beliau. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan beliau, kepercayaan beliau, beliau mempercayakan tanah 3.000 meter lebih kepada PCNU Gunung Kidul. Untuk apa? Tadi disebutkan untuk kemaslahatan umat. Dan ini terjemahannya sangat luas. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana pesan dari Ketua Umum PBNU, kita ini harus tertib administrasi. Sekarang ketika wakif dan ketika pengurus yang langsung menerima masih ada, kita tidak membayangkan ada persoalan. Oleh karena itu, ini harus segera diproses sertifikat tanah wakaf ini untuk mempertanggungjawabkan dan melancarkan pahala yang nanti akan diterima oleh keluarga Pak Yoyo, bahwa beliau telah betul-betul mengikhlaskan tanah ini. Jangan merepotkan Pak Yoyo juga, karena kalau nggak diurus administrasi itu akan merepotkan. Saya pernah menangani sengketa wakaf di Bantul, sidang itu selama 19 kali baru selesai di PA Bantul. Kemudian ketika saya bertugas di PA Jogja, saya menangani sengketa wakaf sampai 2 tahun, sampai banding dan kasasi. Putusan saya di tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan tinggi, tetapi setelah kasasi putusan saya yang dikuatkan dan putusan pengadilan tinggi dibatalkan. Dan kenapa sampai terjadi seperti itu? Ternyata undurannya itu banyak yang dari tidak tertibnya administrasi perwakafan. Oleh karena itu sekali lagi pengurus wajib, saya kira hukumnya membaca undang-undang tentang wakaf, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, yang kemudian sudah ada juklaknya PP Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2005. Jadi untuk menghafalnya gampang, undang-undangnya nomor 41, PP-nya nomor 42. Cuma tahunnya yang berbeda. Undang-undang itu nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintahnya nomor 42 tahun 2005. Nah, di sana perkembangan hukum wakaf di Indonesia sudah luar biasa. Karena apa? Undang-undang telah melegitimasi terjadinya talfik. Ini kalau kita bicara dari aspek hukum, mungkin talfik itu di kalangan NU belum terlalu populer, atau bahkan mungkin masih banyak yang menghindari. Tapi undang-undang wakaf kita itu sudah sepenuhnya mengadopsi ketentuan talfik. Dan ini tidak ada yang memprotes, tidak ada yang pernah mempersoalkan. Makanya di sana dikenal juga ada wakaf uang. Kemudian juga ada tentang tukar guling dan sebagainya, yang itu hanya ada dalam ketentuan mazhab Hanafi. Nah, untuk itulah tadi menerjemahkan kemaslahatan tadi itu sangat luas. Monggo nanti PCNU Gunung Kidul, dan mudah-mudahan nanti buku saya yang sedang saya tulis tentang wakaf bisa ikut membantu teman-teman dalam mengelola wakaf di lingkungan NU. Insya Allah tidak lama lagi, ya, cuma terbitnya kapan? Nah, kalau janjinya cepat, tapi terbitnya kapan? Nah, itu dalam rangka upaya kami membantu teman-teman, khususnya lembaga wakaf dalam mengelola wakaf di lingkungan NU. Dan sekali lagi Pak Yoyo, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang akan mengalirkan pahala, meskipun besok Pak Yoyo sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya yang mendapatkan amanah dari Pak Yoyo dan keluarga ini
akan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Mawon yang bisa kami haturkan, mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih. Oh iya, tadi saya datang ke sini dengan Pak Kakamil. Pak Kakamil yang untuk kesempatan ini khusus kerangkep sebagai sopir saya. Karena saya mau nyopir mobilnya Pak Kakamil takut. Biasanya mobil saya jelek. Nah, kebetulan Pak Kakamil ini juga sebagai pimpinan lembaga wakaf PBNU. Jadi hari ini ketika Pak Yoyo dan Ibu mewakafkan tanahnya, langsung sudah diketahui oleh PBNU. Jadi bukan hanya PJNU dan PWNU, tapi langsung diketahui oleh PBNU. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dengan PBNU nanti bisa dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.